Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kembali lagi bersama saya Sandra Puspitasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Filomoluska. Ada yang sudah tahu belum apa itu Filomoluska? Nah, Filomoluska ini berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus yang artinya lunak. Merupakan hewan tripoplastik stilomata, yaitu golongan hewan yang berkembang pada tingkat lapisan. Ada 3 nih, yang pertama adalah ektoderm, kedua endoderm, dan ketiga adalah mesoderm. Filomoluska ini merupakan golongan hewan yang telah memiliki rongga tubuh. Mengapa demikian? Karena mesodermnya sudah dilapisi oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi 2 lapisan, yakni lapisan dalam dan juga lapisan luar. Nah, Filomoluska termasuk hewan yang bertubuh lunak dengan atau tanpa cangkang. Apa saja hewan-hewan yang termasuk ke dalam Filomoluska? Nah, hewan-hewan ini adalah siput, kerang, cumi-cumi, gurita, sotong, dan juga hewan-hewan yang lain. Selain itu, pada Filomoluska terdapat 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Gastropoda, kedua Pelecypoda, dan yang ketiga adalah Cephalopoda. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah kelas Gastropoda. Nah, terdapat morfologi dan fisiologinya loh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai morfologinya. Kelas Gastropoda ini merupakan hewan tubuh lunak yang berjalan menggunakan perut. Kemudian, sebagian besar memiliki cangkok atau rumah yang berbentuk spiral. Ada juga yang tidak memiliki cangkang, biasanya disebut dengan siput telanjang. Memiliki 2-4 tentakel di kepala sebagai reseptor kimiawi atau mekanis dengan mata di ujungnya. Untuk fisiologinya apa aja sih? Yang pertama, saluran pencernaan makanan terdiri dari rongga mulut, faring. Nah, di dalam faring ini terdapat radula, kemudian disalurkan lagi ke esofagus, tembolok, lambung, dan sampailah ke anus. Kemudian, kelas Gastropoda ini bernafas dengan paru-paru untuk jenis Gastropoda yang berada di darat. Tetapi untuk kelas Gastropoda yang terdapat di laut, biasanya menggunakan insang untuk bernafas. Alat ekskresinya bagaimana? Alat ekskresinya berupa nephridia, terdapat di dekat jantung dan saluran uretranya terletak di dekat anus. Hasil ekskresinya ini kemana? Hasil ekskresinya dikeluarkan ke rongga mantel. Kemudian memiliki sifat hermaprodit, tidak dapat atau tidak bisa melakukan perkawinan sendiri di dalam satu tubuh. Kemudian kita lanjut ke kelas yang kedua, yaitu kelas Pelecypoda. Nah, dalam kelas Pelecypoda juga ada morfologi dan fisiologinya. Yang pertama, morfologi pada kelas Pelecypoda. Yang pertama adalah kelas Pelecypoda ini mempunyai 2 buah cangkang yang setangkup dengan variasi pada bentuk dan ukuran. Kemudian, bagian dalam cangkang terdapat bekas otot aduktor. Kemudian yang ketiga ada dasarnya itu berbentuk pipih secara lateral. Dan keempat, tubuh dan organ dalam bivalvia ini diselubungi oleh mantel. Kemudian fisiologinya bagaimana? Pada kelas Pelecypoda tidak memiliki kepala, radula, dan juga rahang. Kemudian mempunyai 2 bah mantel simetris yang bersatu di bagian dorsal dan berfungsi menyekresikan bahan pembentuk cangkang. Pada tepi mantel terdapat 3 buah lipatan. Mulut dan anusnya terletak pada sisi yang berlawanan, di mana mulut terletak di antara 2 pasang struktur bersilia yang dinamakan dengan labial palps. Kemudian gigi engsel Pelecypoda secara umum digolongkan menjadi 4 tipe. Apa saja ya? Nah, yang pertama adalah taksodon, kedua heterodon, ketiga skizodon, dan yang keempat adalah isodon. Yuk kita simak penjelasan kelas yang terakhir. Kelas yang terakhir dari filum Mollusca ini adalah kelas Cephalopoda.
di mana kelas Cephalopoda ini merupakan hewan-hewan yang tinggal di laut biasanya. Contohnya itu adalah cumi-cumi, gurita, dan juga sotong. Kemudian bagaimana dengan morfologi dan juga fisiologinya? Nah, kelas Cephalopoda ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Logica indica atau cumi-cumi. Kedua adalah Sepia sp atau sotong. Dan yang ketiga adalah Octopus vulgaris atau gurita. Baik, pada bagian cumi-cumi, tubuhnya itu dibedakan atas kepala, leher, dan juga badan. Pada kepala terdapat mata yang besar, namun tidak berkelopak. Kemudian Sepia sp atau sotong. Nah, Sepia sp atau sotong ini merupakan binatang lunak dengan cangkang tipis, berupa kepingan kecil di dalam tubuh yang terbuat dari kapur. Kemudian yang ketiga adalah Octopus vulgaris atau gurita. Nah, tubuhnya itu dibedakan menurut bagian kepala, leher, dan juga tubuhnya. Nah, kita ambil contoh pada kelas Cephalopoda yaitu cumi-cumi. Pada tubuh cumi-cumi dapat kita lihat bagian-bagiannya seperti pada gambar yang tertera di situ adalah terdapat tentakel, alat penghisap, mata yang besar tanpa kelopak, kemudian ada sipon, ada mantel atau bagian tubuh, dan juga 2 buah sirip yang terdapat pada ujung tubuh cumi-cumi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.